Ya, hari pertama dan kedua kita sudah melihat bahwa roh kita adalah tempat Tuhan menyertai kita. Kemudian kemarin hari ketiga, Tuhan yang menyertai roh kita itu menjadi kasih karunia. Nah, hari ini kita maju lagi ke frase selanjutnya dari judul kita, yaitu yang memberi kekuatan. Jadi pertama, Tuhan menyertai roh kita menjadi kasih karunia. Nah, hari ini yang memberi kekuatan. Kasih karunia ini memberi kekuatan, ya, saudara-saudari. Dan kekuatan ini adalah untuk meministrikan ajaran sehat, dari ekonomi kekal Allah, membicarakan perkataan sehat, dari kasih karunia hayat. Sasarannya adalah bagi pembangunan organik gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang kasih karunia itu menjadi kekuatan kita. Ini yang terjadi dengan Paulus, saudara-saudari. Paulus seorang yang membenci Yesus, tetapi dia mendapatkan belas kasihan, dia mendapatkan kasih karunia. Seorang pembenci Yesus mendapatkan kasih karunia, sehingga dia menjadi seorang pengasih Yesus. Luar biasa kasih karunia ini. Ya, Allah memberikan kasih karunia yang limpah, sehingga seorang pembenci Yesus menjadi pengasih Yesus. Nah, apa sebetulnya yang diterima oleh Paulus sehingga dia bisa menerima, ya, hati yang sedemikian, hati yang mengasihi Kristus Yesus? Ya, di dalam 1 Timotius 1 ayat 14 yang tadi kita doa bacakan, bahwa ya, kasih karunia itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada Paulus. Nah, ada satu frase, dengan iman dan kasih. Jadi kasih karunia ini sebetulnya adalah iman dan kasih. Paulus menerima iman dan kasih, sehingga dia bisa menjadi pengasih Yesus Kristus, sehingga dia menjadi seorang rasul yang terbesar, saudara-saudari. Menjadi seorang rasul yang kuat sekali, kuat. Kenapa? Karena dia menerima kekuatan. Dan kekuatan Paulus di sini adalah iman dan kasih. Itulah kekuatannya. Itulah kasih karunia yang menjadi kekuatan Paulus. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, mengapa kita kurang kuat gitu ya? Kenapa kita sering lemah?
kenapa kita sering kalah, itu sebetulnya bukan karena kita kurang percaya ya. Kita percaya, kita tidak mungkin tidak percaya Tuhan, tetapi kita masih sering lemah, kalah. Kekuatan kita sedikit, padahal kita percaya. Mengapa kita kurang kuat? Karena kita kurang mengasihi, saudara-saudari. Kekuatan Paulus itu sebetulnya ada pada kasihnya kepada Tuhan. Paulus orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semakin besar seseorang mengasihi Tuhan, dia menjadi rasul yang paling besar. Kasih Tuhan, kasih Paulus kepada Tuhan begitu besar sehingga dia menjadi rasul yang terbesar. Kekuatannya sungguh besar. Jadi kekuatan Paulus adalah sebetulnya di dalam kasihnya itu. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, semakin besar mengasihi Tuhan, kekuatan kita semakin besar dalam bekerja bagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kita perlu berdoa. Tuhan Yesus, tambahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan, hasilkan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, aku perlu kekuatan bekerja di ladang-Mu, melayani-Mu. Kekuatan itu adalah kasih kepadamu. Tuhan, hasilkanlah di dalam hatiku kasih kepadamu yang semakin besar ya. Ini harus kita doakan, saudara-saudari. Terus kita doakan, kita minta hati yang mengasihi Tuhan di dalam diri kita semakin besar, semakin besar. Oh Tuhan Yesus, ini jarang diajarkan, saudara-saudari. Kebanyakan pengajaran menyuruh orang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nggak cukup kita percaya, tetapi kita masih menjadi orang-orang yang lemah. Karena kekuatan itu terletak kepada mengasihi, bukan hanya percaya. Kita perlu percaya dan setelah itu perlu mengasihi. Oh Tuhan Yesus, hari ini karena kurang pengajaran tentang mengasihi Tuhan, hanya menekankan percaya, maka orang-orang Kristen tuh kalau misalnya kita tanya, ya, apakah kamu mau dilepaskan dari kesulitan hidup? Amin, pasti ya. Apakah kamu mau dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa? Pasti jawabnya amin ya. Oh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tanyakan kepada mereka, apakah Anda mau dilepaskan dari mamon? Mungkin tidak langsung amin ya. Karena mamon itu satu kenikmatan, saudara-saudari. Apa yang saya barusan sampaikan itu saya sebetulnya mengulangi. Saudara Watchmeni pernah bertanya demikian kepada orang-orang di sekitarnya.
Kalau dilepaskan dari dosa, mau. Dilepaskan dari hukuman Allah, mau. Dari kesulitan hidup, ya mau apalagi. Tapi begitu ditanya mau nggak dilepaskan dari mamon, mereka banyak yang berkata tidak, katanya. Tidak mau saya dilepaskan dari mamon. Ada yang terang-terangan berkata tidak. Ada yang diam, tidak bisa menjawab. Karena banyak orang mengasihi mamon. Banyak orang mengasihi mamon, gak mau dilepaskan dari mamon. Padahal itulah cara Tuhan membuat kita mengasihi Dia. Secara spontan orang-orang berpikir kalau dilepaskan dari mamon pasti miskin. Itu tidak, saudara-saudari. Ya, tapi sebetulnya jawaban yang paling tepatnya terserah Tuhan. Yang penting aku mau dilepaskan dari mamon. Terserah Tuhan. Mau kaya, mau miskin, Tuhan, aku perlu hati yang mengasihi-Mu. Aku sering jatuh, sering kalah. Aku kurang rajin bekerja di ladang-Mu. Aku hanya jadi penonton saja dalam ekonomi Allah. Tuhan, aku ingin jadi pekerja. Aku perlu kekuatan, Tuhan. Dan kekuatan itu adalah hati yang mengasihi Tuhan. Cuman Tuhan sendiri berkata bahwa hanya ada 2 kekuatan besar. Gak bisa kita memiliki 2 Tuhan. Yang satu adalah Allah, yang satu mamon. Ya, dari mamon inilah seseorang bisa memperoleh apapun yang diinginkan oleh dagingnya. Ya, Tuhan berkata, pilihlah salah satu. Karena itu kita harus berani, ya. Tuhan, lepaskan aku dari mamon. Tuhan, terserah Tuhan. Mau kaya, mau miskin, Tuhan pasti mencukupkan aku. Aku pasti tidak mati kelaparan. Tubuhku pasti tetap sehat melayani-Mu. Tuhan, lepaskan aku dari mamon. Saudara-saudari, Tuhan pasti memelihara kita jikalau kita ingin bagi ekonomi Allah, ingin bagi gerejanya. Jika Anda sungguh-sungguh ingin mengasihi Dia, Anda harus berdoa sedemikian. Tuhan, buat hatiku mengasihi-Mu. Tetapi halangan yang paling besar adalah mamon. Tuhan, lepaskan aku dari mamon. Saudara-saudari, kita tidak hanya perlu iman, kita juga perlu kasih. Kekuatan Paulus itu iman dan kasih. Bukan hanya iman. Banyak orang menekankan iman. Saya pun juga tanpa sadar sering seperti itu, hanya menekankan iman. Padahal yang membuat kita kuat itu iman dan kasih, saudara-saudari, ya. Tuhan menyertai roh Anda, menjadi kasih karunia di dalam Anda dan saya juga menjadi kekuatan. Kekuatan itu adalah iman dan kasih. Ya, saudara kita di pembacaan hari ini berkata, saya yakin bahwa kita semua telah berterima kasih kepada Tuhan atas belas kasihannya dan kasih karunia-Nya yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, pernahkah kita berdoa, ya Bapa,
Betapa aku bersyukur kepadamu bahwa oleh kasih karuniamu aku mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sungguh saudara-saudari, kasih karunia yang sejati, kasih karunia yang paling tinggi adalah kita dapat mengasihi Tuhan. Tuhan, kasih karunia yang sejati, ini yang aku minta Tuhan, buat aku mengasihi Tuhan. Cuma kadang-kadang kita terlalu mengasihi diri kita sendiri, sehingga ketika gangguan datang, kesulitan datang, penyakit datang, kita terlalu mengasihi diri sendiri, sehingga tidak ada satu ucapan syukur, hanya mengeluh, meminta untuk diri sendiri. Oh, saudara-saudari, kasih karunia yang sejati adalah kita dapat mengasihinya dalam segala situasi. Ini adalah keajaiban yang paling ajaib, saudara-saudari. Orang-orang banyak mengejar mujizat, keajaiban, padahal inilah keajaiban yang paling tinggi, paling ajaib. Paulus seorang pembenci Yesus. Oh, dia bisa menjadi seorang pengasih Yesus. Tidak ada keajaiban yang lebih tinggi dari ini. Kita orang-orang yang mencintai dunia, kita orang-orang yang mengasihi mamon, kita orang-orang yang egois, bisa mengasihi Tuhan. Sungguh ini kasih karunia yang sejati. Ini keajaiban yang paling ajaib. Kita harus berdoa terus, Tuhan, hasilkanlah hati yang mengasihi Tuhan. Makin lama makin besar. Setelah kita berdoa, Tuhan akan mulai bekerja. Tuhan akan mulai mengerjakan hati yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, setelah Tuhan bekerja, ya mungkin gak enak. Ya, kebanyakannya seperti itu. Ya, di FKKP garis besar hari keempat, ya, yang poin A kecil itu, poin 2A kecil, di sana dikatakan ini tentang cara Tuhan nih menyuplai kita dengan kasih karunia yang membuat kita dapat mengasihi Tuhan. Di sana dikatakan jika kita kekurangan sesuatu, ya, kekurangan kebutuhan hidup, makanan, obat-obatan, perekonomian, jika kita kekurangan sesuatu, saudara-saudari, kekurangan ini adalah kesempatan kita untuk disuplai. Oh, luar biasa ya. Disuplai dengan lebih banyak kasih karunia. Saudara-saudari, ketika Anda sedang mengalami kekurangan, Anda merasa kekurangan, kebutuhan begitu mendesak, Anda terhimpit, banyak kekurangan. Ingat, itu adalah kesempatan kita untuk mendapat suplai. Itu diizinkan oleh Allah. Allah ingin menyuplaikan dirinya, kasih karunia-Nya yang akan membuat kita kuat. Ketika Anda sedang mengalami kekurangan, doa yang tadi, ya,
Tuhan Yesus, aku memberikan dirimu kesempatan untuk menyuplaikan kasih karunia, untuk membuat aku semakin mengasihimu. Tuhan, aku percaya kepadamu, tetapi aku masih kurang mengasihimu. Tambahkan kasih Tuhan untuk aku mengasihimu. Setiap situasi ini adalah kesempatan saya untuk menerima suplai. Nah, ketika dalam kekurangan, ya, entah itu kesehatan, ekonomi, apapun, Anda berdoa sedemikian, maka suplai itu datang. Akhirnya apa? Kita bertumbuh, hati kita semakin mengasihi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, itu seperti yang Paulus alami di dalam 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 9. Ya, supaya aku jangan meninggikan diri, ya, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus menerima begitu banyak karunia, ya, Paulus menerima banyak pengetahuan langsung dari Tuhan. Ya, itu akan membuat dia menjadi sombong. Kalau dia tidak Tuhan jaga, oh, dia akan menyeleweng. Kita pun demikian, kalau Tuhan tidak jaga, pasti kita akan menjadi sombong. Ya, karena itu Paulus diberi satu duri, ya, satu duri, yaitu memang iblis, utusan iblis. Tetapi Paulus, ya, tidak menolak pengaturan Allah. Dia hanya berdoa 3 kali. Setelahnya dia langsung mengerti. Oh, Tuhan berkata, cukup sudah kasih karuniaku. Oh, bagaimana seseorang bisa menjadi tahan banting? Caranya ya harus dibanting, berkali-kali dibanting. Hasilnya ketahuanlah bahwa dia tahan banting. Bagaimana Anda bisa menjadi orang kuat, menjadi seseorang yang kuat di dalam ekonomi Allah, kuat bagi Allah, menjadi pasukannya yang kuat? Ya, caranya harus mengalami ini. Ya, ada banyak duri, ada banyak pukulan, utusan iblis mendatangi kita. Ya, tetapi semuanya itu kita respon dengan, Tuhan, ini adalah kesempatan untuk aku disuplai. Aku tidak komplain, aku tidak protes, Tuhan. Ajar aku tidak memberontak, Tuhan. Oh, seringkali kita respon pertama kita tuh memberontak gitu, ya. Tapi kita harus semakin belajar. Respon pertama kita jangan memberontak. Ingat ini yang di poin 2A ini. Jika Anda kekurangan sesuatu, kekurangan itu adalah kesempatan untuk Anda disuplai, ya. Respon kita tetap mengakui Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, di dalam Kolose 1 ayat 21 dikatakan bahwa kita ini, ya, dahulu memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran. Ya, sebetulnya memusuhi Allah, yang memusuhi Allah ini adalah hayat alamiah, hayat yang jatuh, hayat satani yang ada di dalam diri kita. Sampai hari ini pun seringkali hayat ini berusaha bangkit untuk membenci
Kristus, membenci tubuh Kristus. Kita sering tidak nyaman dalam penghidupan gereja. Kita sering merasa benci kepada situasi dalam penghidupan gereja. Itu sebetulnya hayat alamiah, hayat setani, saudara-saudari. Itu masih ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kita mengasihi Tuhan, kadang-kadang kita membenci Tuhan. Itu selalu ada seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus berlatih. Berlatih terus menikmati Kristus. Ketika kita sedang berlatih menikmati Kristus, seringkali hayat yang membenci Kristus itu berusaha bangkit. Kita masih seperti itu. Kadang mengasihi Tuhan, kadang membenci, kadang mengasihi saudara-saudari, kadang tidak suka kepada saudara-saudari. Kita harus terus berlatih menikmati Tuhan, saudara-saudari. Kalau kita terus berlatih menikmati Tuhan, lama-lama Tuhan menjadi kenikmatan kita. Ya, hayat yang membenci Tuhan itu lama-lama dibunuh, dihabiskan, makin lemah. Yang akan semakin kuat itu adalah hayat yang menikmati Tuhan. Ya, istilah menikmati Tuhan di sini jangan dipisah dengan makan, karena menikmati Tuhan di sini menikmati makanan. Ya, jadi ketika kita tidak suka, kita tidak mau, dipaksakan. Ingat pelajaran-pelajaran yang lalu, latihan itu adalah memaksa diri sendiri. Ketika kita tidak ingin doa baca, dipaksakan. Kita tidak ingin bersidang, dipaksakan, saudara-saudari. Karena di dalam diri kita masih ada hayat pembenci Yesus. Paksakan terus. Kalau Anda hanya mengalir saja seperti daun kering, sampai kapan kita bertumbuh? Tidak bertumbuh. Tuhan datang terlambat sudah. Oh, inilah latihan mengasihi Yesus, ya. Latihan makan Kristus, melatih roh kita. Saudara-saudari, setelah melalui proses pelatihan sejangka waktu, maka kita akan mulai tidak lagi suka dengan makanan-makanan lain. Kita akan semakin mengasihi Yesus, dan akhirnya inilah yang menjadi kekuatan kita. Ya, kekuatan untuk apa? Untuk meministrikan ajaran sehat dari ekonomi kekal Allah. Kekuatan untuk membicarakan perkataan sehat. Kekuatan untuk memberitakan tentang kasih karunia hayat. Ya. Kasih karunia itu adalah hayat, saudara-saudari. Iman dan kasih tadi sebetulnya adalah hayat, diri Tuhan sendiri disalurkan. Hasilnya terlaksanalah pembangunan organik gereja sebagai tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saudara-saudari silahkan berbagi nikmat. Ya, kali ini saya masih tetap izin untuk mute mic. Ya, karena sebentar lagi situasinya nggak kondusif di sini. Silahkan berbagi nikmat. Ya, semoga saudari Dani, saudara Michael bisa mencoba untuk ya membagi nikmat dan mengajak yang lain. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan saudara-saudari berbagi nikmat. Puji Tuhan, belum sharing kok ngajak yang lain. Amin.
dari Angu, Marisa, dari Ning, Tani, dari Nora, dari Sri. Amin. Oh Tuhan Yesus. Saya kembali bersyukur ya saudari melalui berita pagi ini. Roh kita itu adalah tempat yang Tuhan itu menyertai kita ya. Inilah yang menjadi kasih karunia dan ini memberi kekuatan. Nah, kekuatan ini apa? Kekuatan ini adalah untuk meministrikan firman Tuhan. Tetapi sasarannya adalah pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan atas berita hari ini ya. Dan judul besar ini semakin saya nampak Tuhan itu judul garis besar minggu ini tuh lebih nampak ya melalui penjelasan saudara di depan. Tuhan itu menyertai roh kita menjadi kasih karunia yang memberikan apa? Memberikan kekuatan. Nah, kekuatan ini apa? Kekuatan ini apa? Untuk memungkinkan kita meministrikan ajaran sehat dari ekonomi kekal Allah ya. Bahkan kita membicarakan perkataan sehat dari kasih karunia, yaitu Tuhan yang ada di dalam roh kita ya. Oh Tuhan Yesus, semuanya bagi pembangunan organik gereja ya. Puji Tuhan atas penjelasan saudara di depan juga menjelaskan ya, yang diterima oleh Rasul Paulus itu sungguh luar biasa, yaitu mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Kasih karunia ini adalah iman dan kasih, sehingga bisa menjadi pengasih Yesus, sehingga kita hari ini juga diterangi. Apa sih kekurangan saya? Kekurangan saya itu kenapa seringkali lemes, seringkali tidak berdaya, seringkali itu ya loyo lah ya kalau bahasa Jawanya itu kurang. Kasih saya kepada Tuhan itu kurang. Semakin besar kasih kita kepada Tuhan ya, maka semakin kuat. Kita juga perlu berdoa, saya pribadi juga perlu berdoa, Tuhan Yesus tambahkanlah kasih karuniamu, aku perlu kekuatan bekerja di ladang-Mu. Kita semua perlu ya memohon kepada Tuhan supaya kasih kita kepada Tuhan semakin besar. Kekuatan itu terletak pada mengasihi. Seperti seorang orang tua yang mengasihi anak itu akan rela ya melakukan segalanya itu untuk anaknya. Bahkan nggak makan pun, walaupun saya nggak punya anak ya, nggak makan pun orang tua itu pasti akan mau ya asal anaknya itu bisa makan. Kiranya juga kita mempunyai kasih yang lebih besar daripada seorang mama yang mengasihi anaknya ya, yaitu kasih yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita untuk Tuhan Yesus. Kasih karunia yang paling tinggi inilah yang bisa mengasihi Tuhan. Bahkan di dalam segala situasi ya. Tadi juga saudara itu mengajak kita ya untuk sadar ya bahwa keadaan yang sulit itu ada kesempatan kita untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kasih yang paling ajaib itu ketika orang itu, kasih yang paling ajaib dan tidak egois itu adalah mengasihi Tuhan dalam keadaan yang tidak enak. Jadi melalui keadaan enak mungkin tidak sampai sejauh bagaimana, mungkin ada perkataan yang tidak seharusnya kita terima, situasi yang seharusnya tidak kita terima, tetapi melalui situasi itu kita semakin mengasihi Tuhan, semakin menyembah jalan Tuhan, karena kita tahu keadaan-keadaan atau situasi itu membuat kita semakin disusun oleh Tuhan. Semoga kasih kita kepada Tuhan semakin mutlak, semakin sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan adalah menikmati firman-Nya, mendoa bacakan firman-Nya, juga terus melatih roh, mengorbankan roh kita. Semoga melalui berita hari ini juga kita tidak salah paham ya kepada Tuhan ketika situasi kita itu tidak seperti yang kita inginkan. Karena sebetulnya situasi yang tidak inginkan asal kita mengasihi Tuhan itu adalah situasi yang tidak salah, karena Tuhan sedang menyalurkan dirinya kepada kita. Puji Tuhan. Kita juga perlu berdoa, ajar aku tidak memberontak, tidak komplain, tetapi terus mengasihi Tuhan. Amin. Silakan saudari
Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini saya kembali diterangi ya. Berita pagi ini sungguh bagaimana tadi sudah dijelaskan ya. Tuhan menyertai roh kita, memberi kekuatan ini untuk meministrikan hayat ya, perkataan yang sehat. Nah, tadi saya terjemah di dalam situasi yang mungkin sulit, situasi yang terjepit, itu adalah kesempatan ya yang Tuhan berikan untuk kita ini, membiarkan Tuhan ini lebih lagi bertambah di dalam kita. Juga doanya tadi yang saya terjemah ya, meskipun tadi saya mute, saya ikuti ya doanya tadi. Nah, benar-benar dikuatkan ya, bahwa di saat situasi yang mungkin tidak enak, situasi yang sulit, ini adalah kesempatan Tuhan untuk menyuplaikan kasih karunia-Nya kepada kita ya. Juga tadi kembali diingatkan bagaimana Rasul Paulus ya, dia juga mendapatkan duri ya, yaitu sakit matanya ini ya. Dia sudah berdoa 3 kali ya, tetapi Tuhan tidak menyingkirkan. Tetapi Tuhan katakan ada cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Nah, mungkin apapun situasi kita ya, mungkin tidak tiba-tiba Tuhan singkirkan, masalahnya hilang, tetapi kasih karunia-Nya inilah yang memberikan kekuatan kepada kita ya. Puji Tuhan ya. Nah, ini terus ditambahkan kasih-Nya. Tadi doanya ini, Tuhan, kekurangan kasih ya, saya pun juga mengakui, Tuhan, saya kekurangan kasih-Mu. Karena itu tambahkan Tuhan kasih ini untuk mengasihi-Mu ya, sehingga Tuhan, kita dikuatkan ya, kasih ini. Puji Tuhan, untuk berita ini saya semakin diterangi dan kembali dikuatkan, dibangkitkan kembali. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya, saudari, tadi ayat doa baca kita di 1 Timotius 1:14 itu ya, anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia, yaitu Allah yang sudah rampung melalui proses di dalam kita ini, bisa kita nikmati secara berlimpah itu dalam 2 aspek, yaitu di dalam iman dan di dalam kasih di dalam Tuhan ya. Jadi saudari, percaya kepada Tuhan itu satu hal, tetapi mengasihi Dia itu hal yang lain saudari ya. Percaya kepada Tuhan itu adalah Allah sendiri yang di dalam kita bekerja. Ya, sebelumnya kita ini tidak pernah tahu mengasihi Tuhan. Kalau ada satu hidung yang aku sungguh bejana yang hampa, kepadamu tidak pernah aku jatuh cinta. Karena apa saudari, kita ini terpisah ya dengan Allah ya, sehingga kita tidak tahu bagaimana mengasihi Allah. Dosa yang memisahkan kita, dosa yang menjadi jarak ya. Tetapi karena kita ini adalah belas kasihan Allah ya, bejana belas kasihan Allah ya, jadi tentu Allah mengasihi kita apapun kondisi kita. Tuhan di dalam waktu Dia menyelamatkan kita dari kondisi yang jatuh sedemikian, yang terpisah dari Allah, sehingga Dia memberikan dirinya sendiri menjadi iman ya, ketika kita mendengar firman itu, menjadi kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi Allah tidak menuntut kita hanya percaya kepadanya, tetapi Allah menuntut kita mengasihi Dia sebenarnya. Tuhan Yesus ya, hubungan umat Allah dengan diri Allah ya, dari di dalam perjanjian lama juga di dalam perjanjian baru itu ibaratkan seperti seorang suami istri ya. Tuhan Yesus ya, kita tahu bahwa dia yang menjadi suami itu adalah Dia penciptamu begitu ya, di perjanjian lama berupa ayat ya. Tuhan Yesus ya, dalam perjanjian baru pun ya, kita ini adalah mempelai perempuan Kristus ya. Jadi hubungan umat Allah dengan diri Allah adalah suami istri saudara ya. Tuhan Yesus untuk mengasihi benda-benda, mengasihi handphone, mengasihi rumah, mengasihi boneka seperti itu mudah, karena
barang-barang itu tidak memiliki persona. Tetapi ketika Tuhan masuk di dalam kita sebagai persona, ya, dan menuntut kasih kita kepadanya, ini menjadi sumber masalah kita dengan Allah. Oh Tuhan Yesus ya, Allah menuntut kita mengasihi Dia. Dengan jalan apa saudara ya? Kita bisa mengasihi Allah ya, meninggalkan diri kita sendiri. Oh Tuhan Yesus, tidak pada keinginan kita sendiri, tidak pada pilihan kita sendiri, tetapi membuat persona itu yang memutuskan segala sesuatu di dalam diri kita. Oh, kasih Dia menjadi kasih kita. Jalannya adalah dengan terbuka terhadap Dia, Tuhan. Oh, saudara ya, terbuka terhadap Dia. Oh, terus menerima infusi ya, infusi saluran transmisi. Kalau kemarin ya, hari kemarin ya, kita melihat bahwa alat Tritunggal di dalam kita bersirkulasi itu untuk apa? Untuk menyalurkan, untuk mengkomunikasikan, untuk memindahkan ya, segala apa adanya Allah itu di dalam kita ya. Bagaimana kita bisa menikmati semuanya itu ya, kasih karunia yang bersirkulasi. Tentu kita dengan sederhana harus menjadi satu perjalanan yang terbuka. Kita tidak tidak ingin lagi ya melakukan banyak perkara saudara ya. Ketika kita ini mengasihi Tuhan, kita hanya mau menikmati Tuhan ya. Segala apa adanya kita ini kemudian Allah dapatkan ya saudara ya, tekad, emosi dan pikiran kita, dan hanya mendambakan Allah saja sebagai kenikmatan kita, sebagai kasih karunia yang kita nikmati. Dari yang kita kemarin juga belajar bahwa kasih karunia itu bukan perkara dan produk. Tadi saudara Diki katakan bahwa Paulus meminta supaya Tuhan menyingkirkan ya penyakitnya, tetapi Tuhan mengatakan ya cukuplah kasih karuniaku. Ini berarti kesembuhan itu juga bukan kasih karunia. Oh Tuhan Yesus, apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan? Paulus tahu. Berarti kasih karunia itu bukan apa kekurangan, apa kelimpahan, tetapi Allah itu sendiri yang menjadi kenikmatan kita. Oh Tuhan Yesus, kiranya kita saudara Daria terus menjadi perjalanan yang terbuka, hanya menuntut kasih karunia itu menjadi kenikmatan kita di dalam hari-hari kita. Puji Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Dari Lelen. Ango. Dari Ango. Amin ya saudari. Amin. Puji Tuhan ya. Oh Tuhan Yesus, membaca berita pagi ini melalui sharing saudara Diki, saudari-saudari yang sudah bagi nikmat. Saya juga Tuhan, saya juga bertobat ya. Kalau saya setiap kali menikmati itu, saya juga terusnya memuji diri saya sendiri. Pagi ini mengenai mengasihi Tuhan, dikatakan adalah sungguh suatu keajaiban bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Dia yang tidak pernah kita lihat. Ini adalah satu perkara yang sangat dalam ya. Sebagai manusia, untuk percaya kepada seseorang yang kita lihat saja itu sangat sulit ya. Apalagi kita mau percaya kepada Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Tetapi kadang-kadang kita merasa bangga ya, wah saya ini orang Kristen, saya ini orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi benarkah kita percaya kepada Tuhan? Ini juga menjadi satu renungan buat saya ya. Saya memang kelihatannya ya saya mengasihi Tuhan, saya berdoa, saya membaca. Tetapi dikatakan kita mengasihi Tuhan itu dalam setiap situasi ya, situasi apapun kita bisa mengasihi Tuhan. Itu harus melalui kasih karunia, bukan dengan kemampuan. Sebagai manusia kalau saya mau mengasihi Tuhan, rasanya tidak mungkin ya. Kalau keadaan saya selalu enak, semuanya lancar, mungkin saya akan gampang, Tuhan saya mengasihi-Mu. Tetapi begitu situasi yang tidak nyaman, bisakah saya mengasihi Tuhan ya? Saya juga merasakan ya pagi ini beritanya sangat untuk saya ya. Saya juga merasakan, aduh Tuhan, situasi beberapa saat ini sungguh tidak nyaman ya. Saya benar-benar dibatasi dalam situasi di mana saya tidak bisa apa-apa. Tetapi pagi ini beritanya sungguh mengingatkan, apakah saya mengasihi Tuhan dalam situasi ini? Seperti saudari Dani tadi katakan, karena kita loyo ya.
dalam situasi ini sebenarnya saya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan saya perlu berdoa supaya kasih karunia Tuhan itu ada, dan melalui kasih karunia itu saya dapat terus mengasihi Tuhan meskipun dalam situasi yang sangat tidak nyaman, situasi yang sangat terbatas. Karena tadi saudari kita juga mengatakan kita mengasihi Tuhan adalah kita menikmati firman-Nya, mendoa bacakannya. Ini juga satu ujian buat diri saya. Ketika situasi yang nyaman mungkin haleluya, saya menikmati firman Tuhan dengan begitu limpah. Tetapi ketika situasi tidak nyaman, aduh mau baca firman Tuhan aja ogah-ogahan. Itulah berita hari ini sungguh satu terang buat saya, ya, bagaimana saya harus mengandalkan kasih karunia ini untuk benar-benar bisa mengasihi Tuhan. Seperti tadi ada satu perkataan yang sangat indah, seorang rasul dihasilkan oleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Saya juga pagi ini berdoa, Tuhan, semoga melalui kasih karunia Tuhan ini juga menghasilkan sesuatu dalam diri saya, yaitu saya bisa mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun, menikmati Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kita katakan kita percaya pada Tuhan, memang ini adalah satu hal bukan dari kehebatan, bukan dari kebaikan kita, ya, semua itu karena kasih karunia ini yang memampukan kita untuk mengasihi. Seperti kalau kita khawatir, ketika saya khawatir, itulah saat saya sudah tidak percaya, karena Tuhan berkata jangan khawatir, tetapi kenapa saya masih banyak khawatir? Nah, itu membuktikan bahwa saya masih kurang percaya. Tetapi melalui berita hari ini saya juga bersyukur pada Tuhan, bertobat, kiranya kasih karunia Tuhan juga terus berlimpah-limpah di dalam diri saya, sehingga juga bisa menghasilkan kasih saya kepada Tuhan. Melalui kasih ini saya juga bisa terus, ya, menikmati Tuhan, mengasihi Dia, membaca firman-Nya, mendoa bacakan firman-Nya, dan terus berada di dalam persekutuan, di dalam tubuh. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya, saya rasa melalui pemberitaan pagi ini saya menyadari bahwa musuh bekerja melalui dua situasi, ya. Pada umumnya kita mengharapkan suatu situasi yang sesungguhnya menurut manusia alamiah kita adalah nyaman, dan ketika situasi nyaman itulah kita akan merasa nyaman untuk melaksanakan apa yang menjadi titah atau perintah di dalam firman Tuhan, ya. Tetapi musuh bekerja melalui dua sisi ini, ya. Satu sisi adalah melalui situasi-situasi kesusahan, kesesakan, ya, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah ada situasi lingkungan, hubungan antara seorang dengan yang lain, maka suami, istri, anak, teman, rekan sekerja di dalam gereja dan sebagainya. Lalu kita berpikir kalau tidak ada masalah ini, saya akan bisa memiliki satu hidup gereja yang lebih tepat, ya. Atau kita seringkali berharap, ya, seandainya ada satu situasi tertentu yang nyaman, maka saya akan bisa lebih mudah untuk melayani Tuhan, ya, bekerja di dalam ekonominya, ya. Namun ketika kita berada di dalam segala permasalahan dan kesulitan, kita seringkali dibuat oleh permasalahan dan kesulitan itu merasa tidak mampu dan tidak bisa, belum waktunya untuk melayani Tuhan, ya. Atau ketika kita berada di dalam kelimpahan, sebenarnya kelimpahan itu juga seringkali menjadi satu gangguan, ya. Iblis juga mempergunakan kelimpahan, kenyamanan. Umumnya yang dimaksud kelimpahan ini adalah kelimpahan materi, ya. Lalu untuk mengganggu kita sehingga kita juga tidak bisa melaksanakan akal yang menjadi rancangan dan maksud Tuhan di dalam ekonominya, ya. Tapi, ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan,
beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi tidak melihat apakah kita sedang secara manusia alamiah kita merasakan sedang sulit, atau secara manusia alamiah kita sedang merasakan berkelimpahan, ya. Baik atau tidak baik, beritakan firman, beritakan Kristus. Artinya salurkan Kristus, salurkan hayat itu, salurkan ajaran sehat itu, salurkan ekonomi Allah itu. Ya, inilah yang kita dapatkan pada pagi hari ini, ya. Paulus sendiri berkatakan bahwa dia senang dan rela di dalam kelemahan, ya, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penghatianan dan kesesakan. Namun semuanya itu harus oleh karena Kristus, bukan oleh karena yang lain, ya. Sebab jika aku lemah, dia katakan bahwa aku kuat. Ini untuk situasi ketika kita dalam keadaan lemah dan sukar, ya. Sejalan dengan apa yang diberitakan, segala keterbatasan itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh kasih karunia demi kasih karunia pertambahan Kristus di dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kami perlu kekuatan, Tuhan, untuk melayani-Mu, untuk bekerja bagi-Mu, untuk berguna bagi kepentingan-Mu. Kami tidak mau hanya menjadi penonton, Tuhan. Kami mau terlibat dalam pekerjaan-Mu, pembangunan organik gereja yang adalah tubuh Kristus. Segala situasi kami, Tuhan, pasti tetap dapat membuat kami bekerja bagi-Mu. Tidak ada situasi yang dapat menghalang-halangi. Oh Tuhan Yesus, kasih karunia bekerja di dalam diri kami, agar kami bisa bekerja bagi kepentingan-Mu. Oh, menyuplaikan perkataan sehat, menyalurkan Kristus sebagai berkat hayat kepada orang-orang lain. Oh, untuk itu kami perlu hati yang mengasihi-Mu, Tuhan. Tuhan, kerjakanlah hati yang mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mempersembahkan diri kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih saudara Diki. Amin. Amin. Saudara Michael. Amin. Amin.